Hai rekan-rekan guru, menurut kalian, apa itu belajar? Apakah belajar itu hanya soal mendengar dan mencatat? Atau apakah belajar adalah membangun pengetahuan sendiri dari pengalaman yang kita alami? Inilah inti dari teori konstruktivisme. Belajar bukan sekadar menerima, tapi membentuk pemahaman yang bermakna. Konstruktivisme sendiri adalah sebuah teori belajar yang menyatakan bahwa seseorang membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungan, pengalaman, dan refleksi. Dalam pandangan ini, belajar tidaklah terjadi secara pasif, tetapi secara aktif. Setiap siswa mengaitkan informasi baru yang mereka dapatkan dengan pengalaman mereka sebelumnya, membentuk makna melalui proses yang unik bagi setiap siswa. Dalam teori konstruktivisme, ada beberapa tokoh penting yang pastinya akan kita kenal. Seperti Jean Piaget yang menyatakan bahwa anak berkembang melalui tahapan kognitif dan membangun pengetahuan lewat asimilasi dan akomodasi. Lalu ada Lev Vygotsky yang menekankan pentingnya peran sosial dan budaya dalam belajar, terutama melalui zona perkembangan proksimal. Dan juga ada Jerome Bruner yang memperkenalkan discovery learning, di mana siswa belajar melalui eksplorasi dan pemecahan masalah. Ada beberapa prinsip utama dalam konstruktivisme. Di antaranya, yang pertama, pembelajaran bersifat aktif. Yang dimaksud dengan bersifat aktif, yaitu siswa harus terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Kedua, pembelajaran kontekstual. Dalam hal ini, materi yang disajikan haruslah sesuai dengan realitas atau dunia nyata kepada siswa. Ketiga, makna dibangun oleh siswa dan bukannya ditransfer oleh guru. Jadi dalam hal ini, guru bukanlah sebagai satu-satunya sumber informasi, melainkan sebagai fasilitator untuk belajar siswa. Dan keempat, kolaborasi. Hal ini dikarenakan interaksi sosial sangatlah penting untuk membantu memperkaya pemahaman siswa akan apa yang telah mereka pelajari. Lalu, bagaimana sih kira-kira contoh penerapan konstruktivisme di kelas? Misalnya, dalam pelajaran IPA, guru menyajikan studi kasus pencemaran lingkungan. Siswa lalu diminta untuk berdiskusi kelompok untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Dan inilah yang kita tahu sebagai pembelajaran problem-based learning, di mana siswa diajak untuk berpikir kritis dan membangun makna dari masalah yang nyata. Contoh lainnya adalah proyek kolaboratif, debat, simulasi, dan eksplorasi lapangan. Jadi dalam pendekatan konstruktivis, guru tidaklah lagi menjadi pusat satu-satunya informasi untuk siswa. Guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan penyedia lingkungan belajar yang kondusif untuk membantu siswanya belajar. Selain itu, guru juga mendorong siswa bertanya, mengeksplorasi, dan menemukan sendiri pemahamannya. Kesimpulannya, konstruktivisme ini mengubah cara kita memandang apa itu belajar. Bukan hanya sebagai proses yang pasif, tapi proses aktif dan bermakna. Dalam belajar, siswa diajak untuk berpikir, berdialog, dan membangun pemahamannya sendiri. Jadi, pertanyaannya sekarang, sudahkah kamu membangun pengetahuanmu hari ini? Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua.